Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekaliannya, semuanya. Ini saya masih agak bingung dengan karena ini kita ini punyanya Mbak Rama, jadi saya masih baca dulu sebentar. Oke, oke. Saya udah tinggal share-nya ini ya. Oke, ini sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih Mas Wahyu yang sudah membuka kelas ini. Saya kenal Mas Wahyu itu sejak beliau di Mercu. Ya, saya masih eh, mahasiswa TKI MAI. Jadi saya mondar-mandir ngeliat ini orang unik juga nih. Masih muda sudah doktoral waktu itu, Mas Wahyu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa eh, ini jadi apa? Jadi patron kalian lah ya. Moga-moga kalau kalian butuh kuliah di Tasmania, mungkin Mas Wahyu masih bisa memberikan rekomendasi baik untuk Siap. S2, S3-nya tuh. Oke, mata kuliah tipologi arsitektur ini kita kita akan belajar tentang tipologi. Cuma mungkin tipologinya tidak seperti yang secara umum dalam artian tipologi sekolah, tipologi itu ini yang simpel itu. Tapi saya mau coba di balik itu apa sih gitu ya. Jadi mungkin lebih ke arah pola pikir. Nah, eh, bagi kami sebagai dosen dan sebagai arsitek, ya, Mas Wahyu itu juga arsitek. Nah, what is architecture itu jadi penting. Jadi kami minta teman-teman itu untuk selalu bertanya, what is architecture, what is architecture, sehingga ketika bergerak untuk membuat sesuatu, bertanya dulu, walaupun mungkin jawabannya susah, walaupun mungkin tak terjawab, tapi ya sudah, ketika bertanya itu akan membantu teman-teman untuk mencari jawaban. Nah, salah satu cara menjawabnya yaitu dengan tipologi arsitektur. Dan ketika ngomong tipologi pun, kita juga ngomong, nanya juga, what is tipologi gitu ya. Tipologi sebagai pola pikir, tipologi sebagai metode, tipologi sebagai apapun nanti bisa. Ini yang mau kami coba kembangkan bersama teman-teman di kelas ini ya. Eh, Sekarang pertanyaan simpel dulu. Ada yang sudah mencari makna kata tipologi nggak? Atau mencari kuliah tipologi ngapain sih gitu? Ada yang sudah mencari tahu belum? Atau ya sudah eh, nunggu si Hari sama Mas Wahyu aja deh. Gitu. Ada yang sudah mencari tahu nggak apa itu tipologi? Halo, langsung hilang ya. Ada yang sudah mencari tahu? Nah, ini juga saya minta untuk teman-teman ke depan untuk selalu mencari tahu eh, sekarang lagi mau kuliah apa ya? Misalnya mau kuliah mata kuliah A, gitu. Cari tahu dulu kuliahnya tentang apa, materinya atau segala macam. Mungkin dengan googling itu akan membantu teman-teman semuanya. Nah, kita buka dulu dengan RPS. RPS-nya juga eh, secara umum ini sebenarnya sampai mid test itu kami minta teman-teman tuh ada kesadaran bahwa tipologi itu adalah salah satu bagian dari arsitektur, kemudian paham tentang arsitekturnya itu sendiri. Nah, di sini memang sampai mid test kita akan banyak membaca, ya, kita akan banyak membaca. Ada beberapa jurnal dan jurnal juga jurnal-jurnal tua sehingga mungkin tata bahasa Inggrisnya segala macam tuh mungkin agak-agak rumit kalau bagi saya gitu ya. Nah, nanti mungkin ada teman-teman sini yang udah jago banget bahasa Inggris mungkin bisa membantu menerangkan di kelas ini nanti ya. Jadi nanti mungkin setiap mahasiswa setiap minggu akan tanya, coba dua tiga orang menjelaskan kalian sudah baca apa, sudah memahami apa ya. Kemudian setelah itu, setelah paham, berarti kan kalian sudah tahu dan diterapkan. Nah, dalam bentuk apa? Finalnya adalah kita mencoba membuat semacam tulisan, format jurnal aja. Nggak usah banyak-banyak, mungkin isinya cuma 5 halamannya kayaknya udah terlalu banyak gitu ya. Karena beberapa kali saya ngajar ini nggak sampai
sejumlah itu gitu. Tapi itu nantilah teknis isinya. Tapi yang pasti kalian minta untuk membuat paper ya di ending dari mata kuliah ini. Nah, tadi saya sudah bilang juga tipologi. Jadi kita coba memaknai dulu sangat umum. Tipologi itu asal katanya dari bahasa Latin, Yunani ya, typos dan logis ya. Itu apa sih itu? Nah, di sini ternyata type itu ya, itu adalah simbol, emblem, kemudian jadi figure, image, form, and kind ya. Jadi eh, bentukan. Jadi ini agak sebenarnya kalian sudah paham ini bahwa sebenarnya type itu eh, ketika kita bilang ini bukan tipe gue nih. Nah, kan kalau misalnya saya nanya siapa misalnya tadi, Alfian, pacar lu yang mana nih gitu kan, lu suka cewek yang kayak apa nih Alfian? Alfian masih ada nggak? Masih, Eh, Pak. oh masih masih oke ya. Terus misalnya saya lihat ada Carolus, Carolus juga tanya, atau Carolus sama Alfian lagi ngobrol, itu ada cewek lewat, bukan tipe gue tuh. Nah, cowok suka ngomong gitu, cewek juga kadang-kadang suka ngomong kayak gitu. Berarti apa? Berarti secara nggak langsung teman-teman itu sebenarnya sudah tahu tentang tipologi, cuma dengan cara yang beda ya. Eh, ketika eh, oh ini ada yang baru masuk lagi. Ketika sorry saya pakai Alfian sama Carolus. Alfian sama Carolus lagi ngobrol berdua. Itu ada cewek lewat tuh. Mana mana mana. Ternyata ada nenek-nenek yang lewat. Sialan loh gini. Nah, itu adalah obrolan warung kopi yang sebenarnya sudah ngobrolin tentang tipologi, ya. Jadi kadang-kadang kalian itu sebenarnya sudah tahu tentang tipologi, ya, sudah melakukan tipologi secara umum, ya. Tapi agak unik, ini juga temuan temuan yang agak unik. Type itu ternyata jadinya endingnya jadi type sebagai tipologis, tipophone ya, type. Nah, tipu, misalnya si Alfian nulis ke Carolus WA, lu nulis apa sih? Sorry sorry, tipu, ya enggak? Kenapa? Karena type tipu itu huruf pun itu juga adalah figure, itu adalah image yang kita bikin, yang kita itu dalam artian manusia yang bikin, sehingga dia ada simbolisasi dari segala sesuatu, ya. Jadi mencari makna kata. Mungkin nanti kalau teman-teman di studio perancangan, ini juga mohon maaf Mas Wahyu karena beberapa dari mereka ini ikut studio perancangan sama saya. Nanti saya akan minta teman-teman untuk mencari sebuah makna kata, kemudian dijembrengin seperti ini supaya dapat maknanya apa sih, kemudian mau ngapain sih gitu, ya. Karena kita bisa meruang dengan ini sebenarnya. Kalau logi, ya logos secara umum, speaking, discourse mungkin yang kita kenal sebagai sebuah pengetahuan, ya ini eh, hampir sama lah biologi apalah segala macam waktu kalian waktu di kuliah SMP SMA. Nah, sekarang saya mau quiz dulu sedikit. Oke, tolong jawab eh, gambar ini apa? Apa yang kalian tahu tentang gambar ini? Siapa tadi? Rania deh. Mungkin Rania ada nggak Rania? Ya, Pak. Apa ini? Segitiga. Segitiga. Oke. Kila, Kaila, saya random aja manggilnya, ya. Garis, Pak. Garis. Vira, Vira nggak ada. A, Pak. Apa? Vira, Gambar A, Pak. gambar A. eh mukarama muk mukarama Ya, Pak. ya, Garis-garis yang berpotongan, garis-garis Pak. garis-garis yang berpotongan. Radia, Huruf A, Pak. huruf A. Karin, saya panggil satu-satu dulu ya. Karin, Segitiga, Pak. apa? Segitiga, Pak. Segitiga. Farhat, Hadir, Pak.
Oh, hadir. Oke. Ini jadi hadir ya, bentuk hadir kayak gini ya. Oke. Jasmine. Masih banyak Segitiga, yang Pak. belum. Segitiga. Oke. Nah, kalau iya segitiga, ini gimana sih caranya ya? Oke. Ups, sorry, sebentar. Apa benar ini segitiga? Oke, coba dari jawaban yang ada, mana yang tepat? Ya kan? Tadi ada yang nyebut huruf A. Tadi nyebut huruf A siapa ya? Saya lupa. Vira ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke, jadi apapun jawaban Anda sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi saya pakai huruf A karena memang semester yang lalu, 2 semester yang lalu rata-rata nyebut sebagai huruf A. Kenapa? Tadi kita ngomong soal karakter, gambar atau image yang sudah tertanam ya di benak kita ini sebagai huruf A. Bunyinya A gitu kan. Kalau ini kalian kalian pernah nonton film Twins nggak? Jadi eh, ada yang main Arnold Schwarzenegger itu eh, dia karakter yang tidak pernah keluar dari pulau sehingga dia tidak tahu tentang dunia luar. Kalau tadi bentuk gambar tadi itu adalah atau huruf A ini kemudian ditanamkan di image Anda sebagai Z, kemudian Anda bergabung dengan dunia luar, kemudian Anda melihat huruf ini Anda menyebut sebagai Z, sementara orang lain akan menyebut sebagai A. Kenapa? Karena tadi ini sudah image yang sudah ditanamkan di kalian, ya. Ini tadi yang makanya balik ke pertanyaan paling awal. Figur, image, atau form, atau kind yang sudah ada di kepala kita, ya. Eh, terus sebenarnya itu gambar apa, Pak? Kan jadi, nah, jika gambar tersebut bukan huruf A, berarti gambar apa dong? Kan? Itu yang jadi pertanyaan kita. Kita harus cari tahu. Nah, jawabannya adalah kalau gambar tersebut hanya 3 garis aja, ada yang nyebut garis kalau nggak salah tadi. Saya nggak tahu siapa, lupa. Kalau hanya 3 garis gimana? Boleh nggak? Nah, berarti apa? Berarti siapa yang menggambar itu, dialah yang akan memberi makna, kemudian makna tersebut harus bisa dideliverikan ke orang yang melihatnya. Jadi secara nggak langsung 3 garis akan terasa jadi ada makna baru karena yang selama ini Anda setiap melihat bentuk itu langsung pikir A, ternyata enggak. Ketika melihat sesuatu, kita harus lihat dulu dengan detail. Setelah melihat dengan detail, pahami dulu apa yang bisa terlihat, apa yang terlihat, apa sih ini gitu. Jadi mencari tahu itu jadi penting. Kemudian baru kita sebut sesuatu itu yang lebih tepat dengan gambar yang tadi. Ya, ini adalah eh, kenapa saya membukanya dengan ini karena ini adalah kalau bagi saya ini adalah teknik mencari tipologi ya mencari tipologi dari sesuatu. Nah, sementara what is tipologinya? Oke, ini kita pakai dunia kekinian. Ya, kita googling. Nah, ketika kita googling, ketemulah makna yang beda lagi. Dia maknanya adalah classifying, ya berarti mengklasifikasikan. Bagaimana mengklasifikasinya? Ada assortment, categorization, classification, compartment, ya bisa bisa sangat banyak cara melakukan tipologinya, ya mengklasifikasikannya. Assort itu apa ya? Memisahkan, kategorisasi, mengkategorikan, klasifikasi, mengkelaskan, kompartemen itu mengumpulkan, mungkin kayak gitu ya bahasa Indonesianya. Terus dari dictionary-nya juga eh, secara linguistik ketika diklasifikasikan ada apa? Ada struktural features yang hampir sama, ada pattern, ada morfologi segala macam. Jadi ini makna dari tipologinya dulu, ya. Nanti kalau ini baru dari www.vocabulary.com dictionary. Nanti kalau misalnya tipologi dari kamus bahasa, kamus arsitektur, kamus apa segala macam, pasti kita bisa nemuin banyak hal, ya. Sehingga mencari makna kalau dari sisi bertipologi itu
ya sebaiknya dilakukan dengan baik dan benar. Ini dia contoh yang lain dari Merriam-Webster, kemudian dari ini mencoba mencari dari De Keyser, Abu ini penulisnya, understanding terminological system, ya, terminologi and typology. Ini ada. Jadi bisa, dan itu adalah metode di medical. Jadi sangat sangat memang sangat sangat unik kalau kita mencari makna kata tersebut. Nah, referensinya lumayan banyak, dan ini juga sebenarnya nanti ini nanti saya kumpulkan ulang, nanti saya masukkan ke G Drive, nanti linknya akan saya kasihkan sehingga teman-teman bisa mendownload dan bisa membacanya seperti apa. Urutan bacanya gimana? Nah, urutan bacanya sekarang saya agak ulang, ya, saya agak perbaiki. Pertama kita baca dulu dari Mimi Lobel, Spatial Archetypes. Kenapa? Karena Mimi Lobel ini melihat uh, secara beruang, ya. Jadi teman-teman bisa mencarinya, bisa memahami dulu makna kata si tipologinya gitu. Terus kemudian nanti ada oh ini nggak kemasuk ya. Ada, nah ini Kolkuhun dan Fidel Anthony. Nah, tiga ini yang akan jadi bahan bacaan awal banget untuk mengisi bagian dari teoretikalnya deh. Ya, jadi tiga itu aja cukup. Kemudian selebihnya ya Robert Clark, Han Weber, Norman Crowe, Ebner segala macam itu lebih ke arah metode dan cara penerapan. Jadi sebenarnya agak berat ketika membaca tiga jurnal awal, tapi habis itu lebih mudah karena selebihnya lebih ke arah sebagai metode dan contoh melakukannya. Ya ini nanti bukunya akan saya coba masukkan ke G Drive. Nah, tadi di depan saya juga ada ngomong tentang type dan typo. Ya, saya coba memahami dengan kacamata yang dikit beda, agak beda nih. Type, sebenarnya type itu tulisannya type, ya type untuk typo dan tulisan dan type itu hampir sama. Jadi ada typeface, font type, nah seperti itu yang harus kita lihat ya selama ini yang kita lihat huruf A, huruf B segala macam. Ini dia, ya. Ketika ngeliat ini, semua bisa membaca bahwa ini huruf A, ini A, ini A, ini A. Kita bisa tunjuk huruf A, semua bisa menunjuk huruf A yang mana. Tunjuk huruf Z. Kenapa? Balik lagi tadi ke depan sedikit. Ada sebuah struktur, ya, ada sebuah struktur, ada sebuah pattern, ada sebuah sintaks itu apa ya? Kejadiannya gitu yang sama, yang semuanya sudah ditanamkan. Jadi kayak kayak virus gitu sudah ditanamkan ke kepala kita bahwa kita bisa membacanya sebagai huruf A. Kita bisa nyari nih, mana huruf A. Silakan teman-teman coret mana yang huruf A. Oh, Narnia, ini A-nya 2. Storybooks nggak ada A. Tapi Walt Disney ada A-nya 1. Santa Claus ada berapa huruf A-nya? Dark Crystal ada berapa huruf A-nya? Burn ada nggak huruf A? Jadi kita bisa mencari. Ya. Kemudian, karena tadi kita ngomong parameter apa segala macam, ya ternyata ketika kita lihat huruf, huruf juga sama. Dia ada weight, size, case, letter, and spacing. Jadi cara membesarkan huruf, mengecilkan huruf, menebalkan, dan segala macam itu banyak. Sehingga nanti bisa jadi kalian jadi artis yang membentuk huruf ya. Jadi ada aplikasinya tuh. Jadi kalian bisa aja, misalnya kalian bikin huruf, kemudian suruh saya pakai Carolus ya. Carolus font type. Nanti kamu bisa bikin tuh. Gimana caranya? Nah ini ada ini dulu bisa dimaju mundurin ya. Sekarang oh, sebentar bisa diklik, bisa connect nggak dia? Ini harusnya bisa kita mainkan gitu ya. Tapi ini jadi freeze. Nah, ini adalah bentuk animasi untuk menunjukkan sebuah geometri itu bisa berubah wujud. Dari segitiga, dia menjadi bagaimana ketika kita menggerakkan walk-nya ini. Ya, parameter walk-nya kita gerakan dan dia akan bergerak. Dan hal yang sama
juga terjadi ketika kita membentuk huruf. Ketika membentuk huruf, ini huruf E, dikasih parameter titik-titik ini, ada parameter width, dan bar. Width itu ketebalannya, width itu ketinggiannya, bar itu adalah garisnya seberapa banyak. Nah, ini kalau dimainkan, nanti bentuk huruf ini akan berubah-ubah. Sayangnya kita nggak bisa connect ke internet untuk ini ya. Nah, ini adalah cara main untuk, nanti mungkin linknya nanti kalian coba hubungi, atau kalian itu nanti kalian coba main-main aja dulu dengan ini. Ternyata bisa ya, maju mundur gitu. Ini juga sama ya. Nah, kalau ini ada 3 parameternya, di sini ada 4. Nah, ini jadi menarik. Kenapa saya pakai ini? Karena saya lupa nih, harusnya habis slide ini, ada satu lagi, saya mengetahui ini dari bukunya si eh, eh, Thomson siapa gitu, dia belajar tentang anatomi tubuh hewan ya. Jadi dia menggambarkan, mungkin minggu depan nanti akan saya tampilkan itu, dia menggambarkan ikan itu sebenarnya secara morfnya sama, tapi ketika ikan itu makin ke bawah dengan tekanan yang sedemikian, bentuknya jadi berubah. Ketika dia naik ke permukaan karena tekanan jadi rendah, bentuknya jadi berubah. Tapi outline-nya masih tetap sama. Nah, jadi pendekatan ini yang saya mau, pendekatan pembentukan huruf, jadi typography sebagai pendekatan bertipologi. Ya, ini pendekatan yang mungkin paling sederhana, tapi juga sesuai dengan tujuan awal, yaitu mencoba melihat dengan kacamata yang sedikit beda. Nah, ketika membentuk huruf tadi, typografi tadi, pasti ada filosofinya, ada karakter dan segala macam. Itu juga sama ketika nanti kita bertipologi. Kenapa? Karena karya arsitektur juga sangat beragam, nggak akan bisa sama di satu bentukan. Nah, tipologi dan arsitektur itu apa? Nah, dengan demikian, jika arsitektur ada huruf, ada sedemikian banyak desain arsitektural yang sudah dan akan dibangun. Ini yang akan mungkin kalian lakukan selama berstudio di studio 1, 2, 3, 4, 5. Kalian akan membentuk huruf-hurufnya. Karena arsitektur itu sebagai bentuk yang naratif, yang bercerita, dan segala macam bla-bla-blanya gitu ya. Nah, kalau yang kalimat bawah ini nggak usah dulu. Ini untuk 2 minggu yang akan datang. Nah, jadi untuk minggu depan, kita ngapain? Untuk minggu depan, ini reading for next week adalah Mimi Lobel, ya, special archetype. Nanti kalian belajar tentang sensitive chaos, grid round, the four quarters, the pyramid, the radiant axis, and the grid. Jadi 6 benda ini akan ada di Mimi Lobel. Ini yang harus teman-teman pelajari dengan baik. Yang hadir hari ini dosennya ada, ini beberapa mahasiswanya yang sudah kerekam. Oke, saya rasa itu aja deh pengantarnya untuk minggu pertama. Ini balik ke sini. Oke. Oke, ada yang mau di view-nya gimana ya? Oke. Oke, itu aja sih. Mungkin terkesan berat karena saya juga agak baru ngebikin, formatnya baru dibarui, sehingga agak ini. Tapi isinya sama dengan yang lalu-lalu. Ya, tetap belajar tentang what is typology, what is architecture. Ya, ada pertanyaan nggak sampai sini?